Saudaraku yang sama-sama lagi berjuang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perjuangan-perjuangan di dunia melawan hawa nafsu kita, maka tahukah kita selama ini kita berbicara iman, pentingnya iman. Apa yang dinamakan iman? Yakni iman ini percaya dan yakin dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yakin betul bahwa kita satu persatu nanti akan mendatangi akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dinamakan iman. Iman menafikan yang nampak dan meyakini perkara-perkara yang gaib. Alam kubur contohnya gaib, surga, neraka. Namun suka ataupun tidak, rela ataupun terpaksa, semuanya akan kita lalui. Dunia ini nampak nyata, tetapi tidak lama lagi hanya tinggal cerita saja. Sedangkan akhirat akan menjadi nyata, yang awalnya sekarang seperti cerita. Ketika kematian datang, ruh berpisah dari jasad manusia. Yang gaib akan nampak, dan yang nampak di dunia ini akan menjadi gaib. Salah satu contoh hari mulia dikisahkan bahwa Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, Engkau yang menciptakan, memelihara dan memberi rezeki. Mengapa sebagian manusia Engkau masukkan ke dalam surga dan sebagian manusia lain Engkau masukkan ke dalam neraka?" Begitu Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabiullah Musa alaihissalam diperintahkan menanam gandum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah ditanam dan dipelihara hingga tiba masa panen, Nabi Musa alaihissalam memilih biji-biji gandum itu. Dia pilah-pilah mana yang berisi dimasukkan ke dalam karung untuk dibawa pulang. Sedangkan yang kosong isi gandumnya itu, biji gandumnya itu dibuang untuk dibakar bersama jeraminya. Di tengah perjalanan ia ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hai Musa, mengapa sebagian saja yang engkau masukkan ke dalam karung dan yang lain engkau bakar? Padahal engkau yang menanamnya dan yang memeliharanya," kata Allah. Nabiullah Musa alaihissalam menjawab, "Yang bermanfaat aku ambil dan yang kosong aku buang karena tidak berguna, ya Allah." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Musa, demikian pula aku," kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "yang bermanfaat aku masukkan ke dalam surgaku, dan yang tidak bermanfaat aku jadikan bahan bakar api neraka jahanam," kata Allah SWT. Inilah saudaraku satu kisah yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi pelajaran kepada nabinya, yakni Nabi Musa alaihissalam. Saudaraku, manusia diciptakan dalam keadaan lemah dan serba terbatas. Hari ini banyak masalah, besok juga ada masalah, kemudian terus seperti itu. Kemampuan manusia terbatas untuk menghadapi masalah-masalah yang tidak terbatas. Manusia lemah dan sangat bergantung kepada yang maha kuat, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tubuhnya lemah dan pikirannya pun juga lemah. Sekalipun seorang intelektual atau cendekiawan sekalipun, ya, saudaraku, perkara-perkara yang telah lalu dan yang akan datang tidak dapat diketahuinya dengan pasti. Manusia bergantung kepada Allah yang maha mengetahui segala-galanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardi tamut innallaha alimun khabir." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui," kata Allah, "dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok." Madza taksibu godan, apa yang akan diusahakannya godan besok. "Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Wa ma tadri nafsu bi ayyi ardi tamut." Dia tidak akan tahu, tidak akan ada yang tahu di bumi mana dia akan mati. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Manusia hanya mampu memikirkan sesuatu yang ada datanya. Contohnya alam kubur, surga dan neraka tidak ada datanya kecuali mengikuti petunjuk Rasulullah SAW.
Orang yang memikirkan akhirat dengan logikanya sendiri tanpa petunjuk Nabi Muhammad SAW ibarat bayi di dalam rahim ibunya yang berpikir, untuk apa mata ini? Di sini tidak ada pemandangan, kata bayi. Untuk apa telinga ini? Di sini tidak ada suara. Saya cukup makan melalui tali plasenta, kata bayi. Untuk apa mulut ini? Untuk apa kaki ini? Di sini tidak ada jalan raya, kata. Pada awalnya dia merasa benar, namun setelah dilahirkan ke dunia ini, dia baru sadar fungsi seluruh anggota tubuhnya. Jika anggota tubuhnya cacat, mungkin ia bisa hidup, tetapi ia akan merasakan kesusahan dalam menjalani kehidupannya. Maka begitupun manusia hari ini akan tidak tahu ketika di dunia untuk apa sholat, untuk apa mengaji, untuk apa berjamaah di masjid, untuk apa menutup aurat-aurat, untuk apa ibadah-ibadah yang lainnya. Seolah-olah ini tidak bermanfaat, tapi kelak nanti ketika di akhiratnya Allah SWT, manusia akan tersadar bahwa pahala-pahala yang diberikan Allah SWT ini, amal-amal ibadah kita di dunia ini, maka akan menolong kita nanti di akhiratnya Allah SWT. Maka demikian pula jika iman dan amal manusia cacat di alam dunia, maka di akhirat nanti akan mengalami penderitaan. Dan ketahuilah saudaraku, penderitaan di akhirat ini selama-lamanya.